Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di kediaman Neng Anggra ya. Perkenalkan dulu saya Ismail Zamahsyari dari BKN. Apa itu BKN? BKN itu adalah Barisan Kesatria Nusantara. Yang alhamdulillah berkesempatan berduduk berbincang bersama Mbak Anggra, Neng Anggra ya, yang kebetulan juga adalah pakar dari ahli sejarah lah, rekonstruksi apa namanya tuh, Pakar retrokognisi. rekro apa, Retrokognisi. retrokognisi ya, pokoknya itulah intinya ahli sejarah beliau ini yang selalu mengisi ya acara Selebrita on the Weekend Trans 7 ya setiap hari apa? Setiap hari Minggu pukul Setiap hari 11 Minggu, pukul sampai 11 12. sampai 12. Ya, alhamdulillah tadi juga kita baru saja selesai dari acara pengajian Kitab Kuning bersama dengan Kiai Mujib dan Kapolda Metro Jaya yang diinisiatori oleh Barisan Kesatria Nusantara, sehingga para polisi itu pun juga mengaji Kitab Kuning. Nah, yang saya dengar-dengar ini tentang Neng Anggra ini katanya juga sedikit banyak agak mengerti gitu tentang Kitab Kuning. Kira-kira apa sih yang diketahui tentang Kitab Kuning dan pendapatnya soal pengajian tadi gimana kira-kira tuh? Insya Allah kalau untuk yang saya lihat ya dengan tadi pengajian Kitab Kuning di Polda Metro Jaya, alhamdulillah itu sangat menarik dan sangat istimewa. Bahkan penuturan dari Kiai Haji Abdul Mujib pun juga itu sangat singkat, padat dan jelas. Bahkan alhamdulillah mungkin ini yang pertama ya di Indonesia ya, Betul. untuk para polisi, jajaran anggota polisi yang memang mengaji Kitab Kuning. Untuk yang saya ketahui dalam Kitab Kuning, insya Allah saya sedikit mengerti. Jadi bahwa Kitab Kuning itu terkenal di Indonesia itu adalah kitab gundul ya, kitab gundul yang tanpa harokat, patah, kasroh, damah, sukun dan sebagainya. Dan yang saya ketahui sedikit di dalam Kitab Kuning itu bahwa Kitab Kuning itu mempelajari, meliputi isi-isi tentang ilmu akidah, terus tentang ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan yang disebut dengan muamalah. Dan itu adalah Kitab Kuning itu bisa sampai dipelajari oleh pesantren-pesantren yang disebut dengan Dirasah Al-Islamiyah. Bahkan Kitab Kuning tersebut yang saya lihat itu teksnya kan klasik gitu ya, teksnya klasik dan itu sudah bulat, tidak bisa ditambahkan. Dan itu disebut dengan Al-Kutub Al-Mutakbaroh. Ya. Nah, terkait dengan Kitab Kuning tersebut kan sebetulnya ada metode untuk mempelajari dari Kitab Kuning tersebut. Betul. Dari istilah pesantren itu kita mengenal yang namanya Nahwu Sorof. Betul. Kira-kira sebelum mempelajari itu apa saja kitab yang sudah dipelajari supaya apa kiranya bisa membaca Kitab Kuning yang gundul Kalau sebagai untuk gitu. menurut saya pribadi sih untuk membaca kitab gundul atau kitab kuning itu tidak mudah ya, karena itu perlu kemahiran untuk bisa membaca kitab kuning tersebut, karena memang harus yang pintar dengan tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Makanya dari situ perlu kemahiran untuk yang bisa membaca kitab kuning tersebut. Bahkan kalau untuk saya pribadi belum sampai untuk memenuhi atau membaca tentang isi kitab kuning, tapi yang baru saya pelajari itu adalah ilmu tafsirnya ya, yang seperti dari ilmu tafsir Al-Jalalain, terus Ibnu Katsir, sama di situ juga kan kitab kuning itu termasuk dari 3 juga ya. Selain itu juga di dalam isinya ada kitab Al-Jurumiyah, Al-Tasrifiyah, hanya itu saja sih. Bahkan Ulumul Quran yang disebut dengan Ibnu Qorib juga, insya Allah itu baru sedikit-sedikit saya belajar. Iya, iya, Ibnu Qorib. Ya, selain itu apa saja dalam istilah fikihnya, misalnya Fathul Qorib atau Fathul Mu'in apa sudah juga dipelajari? Kalau untuk fikihnya itu baru Fathul Qorib yang dipelajari oleh saya. Tafsirnya itu tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Betul. Kalau untuk yang lain-lainnya di kitab kuning itu saya masih belajar sedikit demi sedikit, karena sangat susah ya dan sangat sulit kalau misalkan orang yang tidak bisa atau tidak mengerti dengan tata bahasa Arab itu memang butuh waktu lama untuk bisa belajar kitab kuning itu. Iya. Dan memang saya juga merasakan di pondok itu bagaimana sulitnya menghafal Betul. Jurumiyah, kemudian setoran naik lagi ke Mutamimah, naik lagi nanti ke Alfiyah, dihafalkan dalam 1002 bait itu harus
dihafal bagaimana kan memang sulit. Nah ini yang saya sangat sangat menarik ini. Kira-kira Neng Anggra itu belajar kitab kuning itu dari mana gitu? Kira-kira. Kalau belajar sih kebetulan diajari oleh ayah kandung sendiri ya. Oh. Karena ayah kandung dulu lama mondok pesantren di Ajangan Mama Hoer Tasikmalaya. Oh. Jadi kalau untuk guru-guru yang lain tidak ada, karena dari dulu saya juga tidak pernah mondok pesantren, tapi diajarin oleh ayah kandung sendiri untuk bisa belajar ngaji Al-Quran dan sedikit-sedikit mengaji kitab. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan dalam wawancara kali ini kan membawa keberkahan dan Amin. program yang tadi sudah disebutkan tadi kan soal pengajian kitab kuning bersama Polri itu semoga diteruskan oleh institusi-institusi Polri di daerah-daerah yang lain, tidak hanya di Metro Jaya tetapi juga di daerah-daerah yang lain, sehingga anggota polisi juga mengenal ya tentang ilmu Islam itu secara apa istilahnya yang santun lah, secara Betul. tidak melanggar budaya gitu kan. Betul. Ya, tidak menghilangkan budaya gitu. Karena budaya tradisional itu harus kita kembangkan Harus ya. kita kembangkan, Dan betul. anak-anak muda juga kan untuk menjadi generasi penerus itu harus benar-benar menomorsatukan agama Islam yang disebut dengan dirasa al-Islamiyah supaya nantinya Iya. berkembang lebih baik lagi. Ya betul, supaya istilahnya tidak menjadi radikal lah. Betul, Islamnya. menghindari dari radikalisme ya. Ya, di radikalisme. Ini program yang bagus, semoga bisa diteruskan dan didengarkan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Presiden juga, mudah-mudahan didengarkan Ya, ya. amin, amin. Supaya program ini diteruskan tidak hanya di institusi Polri tapi juga di TNI dan institusi-institusi lainnya di dalam kepemerintahan. Saya kira cukup, terima kasih buat Ya, sama-sama. Neng Anggra, semoga ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.